Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengangkat derajat-derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh makhluk ciptaannya. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, pemimpin umat manusia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in tabi'atnya, serta pada umatnya yang senantiasa taat menjalankan ajarannya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan penghormatan saya kepada Ibu Lisbah Santosa Aisyah MA sebagai dosen mata kuliah tabligh serta dosen-dosen yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan penghormatan saya juga kepada teman-teman seperjuangan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan tema ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nama saya Ahmad Busyairi, saya dari Madura, Jawa Timur, asal sekolah MA Mampaun Ulum Bata-Bata. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bahwa Allah akan mengangkat derajat manusia berdasarkan iman dan ilmu, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah. Ilmu adalah cahaya kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia, di mana dengan ilmu seseorang dapat memperoleh petunjuk untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan beragam persoalan dan permasalahan. Sebagaimana pepatah mengatakan, dengan iman ilmu akan terarah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan seni hidup akan menjadi indah. Betul apa betul? Hadirin yang dirahmati Allah, hukum mencari ilmu adalah wajib, di mana ilmu itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, hukumnya menjadi fardu ain untuk mempelajari ilmu agama seperti akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, dan Al-Quran. Ilmu-ilmu ini bersifat praktis, artinya setiap muslim wajib memahami dan mempraktekkan dalam pengabdiannya kepada Allah. Arti dari fardu ain artinya setiap muslim wajib mempelajarinya, tidak boleh tidak. Itu kalau fardu ain. Kedua, hukum mencari ilmu yang kedua yaitu menjadi fardu kifayah untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti ilmu sosial, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, serta ilmu teknologi. Fardu kifayah artinya tidak semua orang dituntut untuk memahami serta mempraktekkan ilmu tersebut. Boleh hanya sebagian orang saja. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan ini. Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Rawahu Tabarani. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia,
maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Astagfirullah. Hadirin yang dirahmati Allah, kewajiban menuntut ilmu ini ditegaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat. Secara jelas dan tegas, hadis di atas menyebutkan bahwa menuntut ilmu diwajibkan bukan cuma kepada laki-laki saja, perempuan pun juga wajib mencari ilmu. Tidak ada perbedaan baik laki-laki ataupun perempuan dalam mencari ilmu. Semuanya wajib tidak terkecuali. Selain itu, menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Sejak kita terlahir sampai kita masuk kubur pun kita senantiasa mengambil pelajaran dalam kehidupan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu sepanjang hayat di kandung badan. Sebagai manusia kita memiliki akal. Dengan akal inilah kita dapat bayangkan, jikalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan sama derajatnya dengan makhluk yang lain, atau bahkan mungkin lebih hina. Maka dari itu, menuntut ilmu tidak ada batasannya. Meskipun kita sudah tamat SMP, SD, SMA, atau sarjana sekalipun, kita wajib menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi yang tercantum, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang ahad. Ilmu itu sangatlah penting karena ia adalah sarana atau pelantara untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan yang terhormat di sisi Allah, serta keuntungan yang abadi, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi para pemiliknya. Jadikanlah hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa, ilmu paling lurus untuk dipelajari, dan ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Ia laksana benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala kekerasan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan. 1. Ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. 2. Orang yang berilmu dijanjikan Allah akan ditinggikan derajatnya bersama orang-orang yang mulia beserta orang-orang yang iman. 3. Ilmu dapat membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan, baik rohani maupun jasmani. 4. Ilmu merupakan alat untuk membuka rahasia alam, rahasia kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkan dan bermanfaat bagi saya sendiri pada khususnya. Fa in wajadtum khata'an faminni wa in wajadtum khairan faminallah. Jika ada kebenaran dari apa yang kita sampaikan, itu semata-mata dari Allah yang Maha Benar. Tetapi jika ada kata-kata yang salah, itu semata berasal dari kelemahan saya sebagai manusia. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.